Aduh, keluarga oge ulangan beresnya. Berarti sekarang teh rencana tinggal liburan. Tapi kela, oh heunya sekarang teh ada deadline tugas video, tugas perkembangan peserta didik. Oh iya guys, kerjain dulu iya mah asli kudu dikerjain. Bikin video nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Zulkifli Fathur-Rahman. Saya dari Prodi PGSD. Dengan adanya saya di sini, saya akan membuat tugas yang berjudul Proyek Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bu Sopa. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke gambaran media. Media yang saya analisis adalah pop-up book berbasis STEM dan literasi untuk siswa sekolah. Jadi pop-up book berbasis STEM itu adalah pembelajaran berbentuk 3 dimensi. Ketika setiap halaman dibuka, muncul elemen-elemen 3 dimensi yang menyajikan konsep pembelajaran secara visual, konkret, dan menarik. Media ini memadukan pendekatan sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM dengan unsur literasi, sehingga termasuk kategori media visual konkret berbasis konstruktivisme. Konstruktivisme yang mendorong siswa menjadi aktif membangun pengetahuan sendiri. Jurnal Karya Artobama dan kawan-kawan tahun 2023 ini menggunakan pendekatan research and development dan membuktikan bahwa desain pembelajaran yang terintegrasi dengan media kreatif semacam ini mampu memfasilitasi penguasaan materi peserta didik secara lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional. Media ini memerlukan 3 alat dan bahan utama pop-up book itu sendiri: lembar kerja siswa yang terhubung dengan isi buku dan alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Lalu untuk cara penggunaannya, kira-kira kalian mau tahu gak cara-cara penggunaannya? Jadi akan saya uraikan ya. Cara penggunaannya itu ada 6 langkah penggunaan dalam pembelajaran. Yang pertama, guru memperkenalkan topik dan memperlihatkan pop-up book untuk membangun rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, mengeksplorasi siswa membuat halaman demi halaman secara mandiri atau berkelompok sambil mengamati elemen 3 dimensi. Yang ketiga, diskusi siswa mendiskusikan temuan mereka dan menjawab pertanyaan berbasis STEM yang tertera di dalam buku. Yang keempat, literasi siswa membaca teks pada pop-up book sambil memahami konsep sains dan matematik secara kontekstual. Yang kelima, penugasan siswa mengerjakan lembar kerja siswa atau mini proyek berdasarkan konsep yang baru dipelajari. Dan yang keenam terakhir, yaitu ada refleksi guru dan siswa menyimpulkan materi bersama-sama dan mengaitkan pengalaman belajar dengan kehidupan nyata. Lalu penggunaan pop-book ini secara simultan mengembangkan 6 aspek perkembangan peserta didik. Pertama, aspek kognitif, elemen 3 dimensi merangsang rasa ingin tahu dan tantangan STEM. Dan STEM juga mendorong siswa berpikir secara logis dalam memecahkan masalah. Seperti terlihat saat seorang siswa yang menjawab pertanyaan STEM dan menghubungkan konsep antar bidang ilmu. Yang kedua, aspek bahasa teks literasi melatih kemampuan membaca pemahaman, sementara diskusi kelompok melatih kemampuan berbicara dan bertanya. Ketiga, aspek sosial, penggunaan secara berkelompok mendorong kerja sama, komunikasi, dan toleransi antar siswa. Lalu terlihat dari diskusi kelompok dan berbagi buku. Keempat, aspek emosional, tampilan yang menarik, pembangunan motivasi belajar, dan tantangan keberanian presentasi siswa. Yang kelima, aspek moral, proses berkelompok, menanamkan kejujuran tugas sendiri. Dan keenam, aspek motorik halus, kegiatan membuka halaman, menyentuh elemen 3 dimensi dan menulis di lembar kerja siswa, melatih koordinasi tangan dan mata siswa.
Contoh penerapannya seperti tema alam sekitarku sebagai contoh penerapan konkret, dan saya merancang proyek edukatif dengan tema alam sekitarku untuk mata pelajaran IPAS kurikulum Merdeka. Kelas 3 SD berlangsung selama 3 kali pertemuan. Pada sesi pertama, siswa mengeksplorasi elemen 3 dimensi tentang ekosistem alam. Sesi kedua, siswa berdiskusi kelompok, membaca teks literasi, dan menjawab tantangan STEM. Dan pada sesi ketiga, siswa membuat mini proyek pop-up book sederhana dari kertas karton berdasarkan tema yang telah dipelajari, lalu mempresentasikan hasil karya. Kaitan dari teori perkembangan ini adalah Piaget berdasarkan Piaget, Vygotsky, Bronfenbrenner, dan Erikson. Media ini juga sangat sesuai jika ditinjau dari teori perkembangan. Pertama, teori kognitif Jean Piaget. Siswa SD usia 7-12 tahun itu berada pada tahap operasional konkret, di mana anak belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dengan benda-benda konkret. Sifat fisik dan 3 dimensi pop-up book membantu siswa membangun dan dengan beda-beda konkret sifat fisik dan 3 dimensi pop-up membangun skema kognitif melalui proses asimilasi dan akomodasi. Kedua, teori zona perkembangan proksimal dari Vygotsky. Dalam penggunaan berkelompok, siswa yang lebih memahami membantu temannya, sementara guru berperan sebagai scaffolder utama, mendorong perkembangan kognitif dan bahasa secara signifikan. Yang ketiga, teori ekologi Uri Bronfenbrenner. Penerapan media ini di sekolah sebagai mikrosistem terhubung dengan budaya literasi di lingkungan keluarga, serta mencerminkan tuntutan abad ke-21 akan Erikson. Siswa SD berada pada tahap industri versus inferiority atau tekun versus rendah diri. Tantangan yang dapat dicapai dalam pop-up book membantu siswa merasa kompeten dan menumbuhkan rasa tekun. Lalu untuk keunggulan dan kesimpulannya, yaitu media pop-up berbasis STEM dan literasi ini memiliki 6 keunggulan utama. Jadi keunggulannya tuh ada 6 ya. Keunggulannya tuh seperti bersifat konkret dan taktik sesuai tahap operasional konkret Piaget, interaktif karena mengembangkan 6 aspek perkembangan sekaligus, meningkatkan motivasi belajar, mendorong literasi kontekstual, fleksibel, dan inklusif karena tidak memerlukan perangkat digital, serta ramah kurikulum Merdeka karena selaras dengan pembelajaran berbasis proyek dan student centered learning. Sebagai kesimpulan, jurnal karya Arobatama dan kawan-kawan ini membuktikan bahwa pop-up book berbasis STEM dan literasi merupakan inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik secara holistik. Lalu sebagai calon guru SD, pemahaman terhadap media semacam ini penting agar saya dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya butuh berfokus pada pencapaian. Dan untuk sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bu Sopa telah mengizinkan saya untuk membuat konten video UAS perkembangan peserta didik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang berkenan ataupun perilaku yang tidak mengenakan. Sekian dari saya, Ridwan Joki Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.